berbagai latar belakang kita diselamatkan Tuhan, kita ditebus, kita dikuduskan untuk menjadi kemuliaan-Nya. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, sebab Dia hidup, sehingga kita bangkit berdiri, bersuka cita, penuh pengharapan, penuh ucapan syukur, mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya.
Anak Allah Yesus namanya. seperti Yesus. Dia Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang berkuasa. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah.
kasih-Nya yang besar lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita, saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita satu hari lagi.
kasih-Mu yang tinggi bagi kami, mampu mengangkat kami. Sungguh kasih Tuhan yang selalu menuntut kami, membaharui kami. Kasih yang tidak berkesudahan yang Engkau berikan bagi kami sampai malam ini ketika kami datang ke hadirat Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih Tuhan saja yang terus membawa kami. Itulah sebabnya kami mau bersyukur, kami mau menyembah Tuhan, merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami sadar tidak ada yang dapat kami perbuat di luar Engkau, tapi semua yang kami nikmati karena Tuhanlah yang berkuasa menolong hidup kami. Banyak pergumulan kami, banyak masalah-masalah yang harus kami selesaikan berkemenangan bersama dengan Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, untuk menggairahkan kami untuk sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar iblis tidak senang ketika kami menerima firman-Mu. Iblis selalu berusaha mengganggu pikiran, perasaan, keadaan kami. Itulah sebabnya kami menolak kuasa iblis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Ketenangan, damai sejahtera Engkau berikan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus mempelai pria surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur hari yang Tuhan berikan bagi kita malam ini. Tuhan berikan kita kesehatan, sukacita dari sorga, sehingga kita bisa ada di hadirat Tuhan untuk sujud, untuk menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ya, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Sangat bersuka cita kita di tengah-tengah situasi dunia ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk sujud di hadapannya, merendahkan diri kita saudara-saudara sekalian. Sebelum kita menyembah Tuhan malam ini, masih kita merenungkan firman pengajaran betapa tingginya kasih Kristus di dalam hidup kita. Ya, di hari Minggu sudah kita pelajari dan terus kita renungkan ini supaya kita memahami betapa tingginya kasih Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, tidak ada yang tinggi di dunia ini melebihi dari tingginya kasih Kristus. Ya, kasih Kristus yang mampu memelihara kita, melindungi kita, menolong kita bahkan dalam segala keadaan. Kasih Kristus itu yang selalu kita rasakan saudara-saudara. Seperti di hari Minggu kemarin, tingginya kasih Kristus itu untuk mengatasi segala pergumulan kita. Bahkan tingginya kasih Kristus itu untuk mengangkat kita, bukan hanya di bumi ini, tapi Tuhan angkat kita saudara-saudara untuk satu saat lebih tinggi lagi, lebih tinggi sampai kita ke awan-awan bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Ayat yang sama masih kita ulangi, beberapa hal yang ingin kita perdalam di dalamnya saudara-saudara. Masih Efesus pasal yang ketiga, saudara temukan di Alkitab saudara untuk kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga, ya, mestinya kita baca di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika saudara sudah menemukan, kita akan baca firman Tuhan ini. Efesus pasal 3 ayat 18 mulai 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara,
betapa panjang lebarnya, betapa tingginya, sampai betapa dalamnya kasih Kristus di dalam hidup kita yang harus kita pahami, saudara-saudara. Ya, orang kudus harus memahami kasih Kristus supaya saudara-saudara, kasih Kristus tidak dianggap hanya biasa-biasa saja, saudara, tapi dilihat sangat luar biasa, sangat dahsyat kasih Allah ini, kasih Kristus ini di dalam hidup kita. Untuk kita sekarang, saudara-saudara, kasih Kristus itu mampu mengatasi segala keadaan kita, segala pergumulan kita. Selalu kita andalkan tingginya kasih Kristus itu untuk mengatasi masalah kita. Di hari Minggu kemarin sudah saya sebutkan beberapa contoh-contoh orang-orang yang memahami tingginya kasih Kristus untuk mampu menghadapi pergumulannya. Pesta di Kana, salah satu pergumulan di dalam nikah, dalam rumah tangga, saudara-saudara, tidak mampu diatasi dengan uangnya. Persiapan pesta Kana itu tentu sudah menyediakan sangat sempurna, saudara-saudara, sudah dirancang, pengetahuan, kemampuan ekonomi sudah dipersiapkan semua. Tetapi ayat membilang mereka kekurangan, tidak mampu, saudara-saudara. Ya, tidak mampu. Makanya Ibu Tuhan Yesus membilang sama Yesus, mereka kekurangan anggur. Nah, inilah saudara-saudara, gak bisa diatasi dengan uangnya, gak bisa diatasi dengan pengetahuannya. Tapi Tuhan bilang, belum saatnya, waktuku belum saatnya. Tapi dipesan oleh Tuhan Yesus, nanti kalau dibilang Tuhan Yesus lakukan, diperintahkan sesuatu, kalian harus lakukan, supaya kalian mujizat terjadi, kebahagiaan terjadi. Kalau nggak pasti bertengkar, saudara-saudara, pasti bertengkar. Kenapa kurang air anggur? Siapa tadi bagian ini? Uangnya kemana? Kemana siapa? Terus pasti terjadi pertengkaran. Pesta tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi karena mereka mengundang kepada Yesus, tingginya kasih Kristus itu mampu mengatasi, saudara-saudara. Coba cara Kristus mengatasi sangat berbeda dengan pengetahuan kita, bukan dengan kekuatan kemampuan uang. Tuhan bilang ada tempayan, ayo kalian isi dengan air. Mereka taat, mereka percaya, saudara-saudara. Setelah mereka mengisi air di tempayan sampai penuh, disuruh Tuhan Yesus, ayo ambil kasih kepada pimpinan pesta. Langsung berubah, saudara-saudara. Keubatan terjadi. Sampai pimpinan pesta mengatakan, kau simpan anggur yang paling baik. Nah, inilah kalau tingginya kasih Kristus itu mengatasi dalam segala hidup kita. Yang buruk akan berubah menjadi baik. Ya, kesukaran akan diubah menjadi sukacita. Pesta di Kana itu sudah akan ribut, semestinya ribut. Tapi Tuhan lakukan mujizat, saudara-saudara. Tingginya kasih Kristus mampu mengatasi segala keadaan, bukan hanya masalah rumah tangga. Kita pelajari tingginya kasih Kristus itu mengubah hidup kita, mengubah ekonomi kita, mengubah masa depan kita, mengampuni kita secara terus-menerus, saudara-saudara. Karena harapan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita diampuni, terus makin berubah, kita makin berubah, sampai kita juga diangkat, saudara-saudara. Dari tingginya kasih Kristus itu akan mengangkat kita. Ya, untuk bertemu dengan Yesus ke awan-awan itu sangat tinggi. Uang kita nggak bisa mengangkat kita nanti sampai tinggi ke awan-awan. Pengetahuan kita nggak mampu, saudara-saudara. Kasih Kristus yang tinggi itu nanti mengangkat kita sampai tinggi, bisa bertemu dengan mempelai pria surga. Dengan 2 sayap burung nasar diberikan bagi kita, saudara-saudara. Hari ini kita memahami betapa tingginya kasih Kristus bagi kita sekarang. Mulai dari dalam nikah kita, rumah tangga kita. Tidak uang untuk membuat rumah tangga kita bahagia. Tidak kepandaian, saudara-saudara. Mujizat pertama dilakukan Tuhan Yesus adalah dengan tingginya kasih Kristus itu mengatasi rumah tangga. Kan penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kita lihat kasih Kristus yang tinggi itu untuk kita sekarang mengatasi segala pergumulan kita, termasuk masalah ekonomi. Kita lihat Simon Petrus di Alkitab menunjukkan dia, saudara-saudara, hancur ekonominya, gagal dia. 1 malam penuh tidak mendapat ikan, seekor ikan pun tidak didapati, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi dia bertemu dengan kasih Kristus.
Kasih Kristus yang tinggi itu tidak menghakimi dia, tidak memarahi dia. Kenapa kau begitu, begini, sebagainya. Ya saudara-saudara, Kristus ingin tunjukkan kasih yang tinggi itu mengubah Simon Petrus, ya, mengubah ekonominya, mengubah masa depannya, sampai satu saat membawa dia menjadi lebih masa depan lebih baik, lebih bagus lagi, lebih indah lagi dari kasih yang sangat tinggi itu. Ini kita nikmati saudara-saudara sekalian. Ya, kasih yang tinggi itu yang mampu mengangkat Simon Petrus bukan lagi nanti menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Ya. Dan terus dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menghadapi aniaya, dia menyangkal sampai 3 kali. Ya, menyangkal sampai 3 kali. Tapi kasih yang tinggi itu mengampuni, saudara-saudara. Karena Simon Petrus menyesal, dia diampuni, ditanya oleh Tuhan. Simon Petrus bagaimana terus, saudara-saudara, dia menyesali sampai Tuhan bawa dia di dalam kemuliaan. Kasih yang tinggi ini. Makanya kalau Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kalian memahami kasih Kristus yang tinggi ini. Ya. Dan malam ini coba kita pelajari itu, saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-5, bagaimana kasih yang tinggi ini bukan hanya untuk mengubah ekonomi kita yang buruk, ekonomi kita yang hancur-hancuran, kita yang gagal, ya, tapi akan seluruhnya Tuhan persiapkan, saudara-saudara. Dari ekonomi kita, masa depan kita, saudara-saudara, sampai kepada kekekalan Tuhan angkat kita nanti untuk menjadi mempelai Kristus, saudara-saudara sekalian. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-5 kita melihat tingginya kasih Kristus ini yang harus kita pahami. Kenapa kita pahami? Supaya kita juga mau menerima kasih yang tinggi ini untuk mengubah hidup kita, untuk percaya, untuk taat dengar-dengaran. Sehingga nanti bukan hanya pengalaman Simon Petrus ini menjadi pengalaman kita, tapi sungguh-sungguh bagi semua orang-orang kudus. Karena Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya semua orang-orang kudus memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, saudara-saudara. Ya, di Lukas pasal 5, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan baca mulai dari ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ya, jadi banyak orang mengerumuni waktu itu, saudara-saudara, untuk mendengar firman Allah. Tapi perhatian Tuhan Yesus tertuju kepada seseorang bernama Simon Petrus. Jadi ketika kita berkumpul, ketika kita mau mendengar firman, Tuhan melihat ada satu orang yang sangat membutuhkan. Yang lain-lain hanya sekedar, oh kamu lihat dulu Yesus gimana khotbah, gimana mujizat, hanya untuk menyaksikan, saudara-saudara. Tidak untuk membutuhkan. Banyak orang ke gereja nggak membutuhkan. Untuk ku tengok dulu, untuk ku lihat dulu, untuk ku gimana. Nah, ini nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Banyaknya orang mendengarkan firman. Coba sekarang ini, saudara-saudara, bermacam cara hamba-hamba Tuhan untuk mendengarkan firman. Tapi sebagian besar hanya ingin mendengar, ingin menonton, ingin melihat-lihat. Ya, nanti setelah melihat baru dikomentari, oh Yesus tadi lakukan begini ya, Yesus. Tapi enggak untuk kebutuhannya. Kita gagal, saudara-saudara. Kegagalan banyak orang mendengar firman. Firman itu dianggap hanya untuk sekedar untuk dilihat, bukan kebutuhan, saudara-saudara. Nah, Tuhan cari orang yang sangat membutuhkan. Siapa orang membutuhkan? Simon Petrus yang hari itu pedih hatinya. Ya, menderita dia, gagal dia, kesal dia, mau lari kemana? Kebutuhan banyak, saudara-saudara. Dia sangat membutuhkan Tuhan. Jadi sekian banyak orang yang mengerumuni, mata Tuhan tertuju kepada Simon Petrus yang gagal semalaman. Kadang-kadang kegagalan itu bisa untuk menggairahkan, mencelikkan mata kita. Ya, saudara yang merasa baik-baik, oh ekonomi saya baik, uang saya banyak, semua baik-baik. Saudara menganggap, ya dengar khotbah, ya dengarlah. Ya, tapi enggak kebutuhan. Coba kalau kita dengar khotbah, saya butuh. Seperti kita lapar dan haus akan firman. Nah, ini akan dipuaskan, mendapat jaminan Tuhan.
Kapanpun kita beribadah, selalu bilang saya lapar dan haus. Supaya kita mendapat dari Tuhan kepuasan, mendapat berkat. Ya, kebanyakan kita kan enggak. Makanya dari 4 cara penaburan firman itu 1 yang berhasil, yang 3 gagal. Dari sekian banyak orang mendengar firman, ayat ini tadi bilang kan, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, tapi Tuhan melihat dari sekian banyak ini, mana ini yang sangat serius membutuhkan. Ya, apalagi kalau orang banyak ini, di situ ada orang Farisi, di situ ahli Taurat yang merasa benar, yang merasa hebat. Ya, makanya salah satu ayat berkata, ketika kita mendengar firman, kita rasa haus dan lapar. Ya, coba Injil Matius ini. Nah, kalau kita nggak rasa lapar dan haus, saudara nggak nikmati apa-apa, nggak lihat mujizat, nggak melihat panggilan Tuhan, nggak melihat keobahan, karena kita hanya mendengar, saudara. Ya, Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5. Dan saya baca ayat yang ke-6, saudara-saudara. Ya, demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran ini adalah firman-Nya, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kalau ini kembali kepada Simon Petrus, saudara-saudara, dia rasa lapar, dia rasa rindu, saudara-saudara. Ya, makanya ketika dia sangat lapar, dia rindu untuk dengar firman, Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Nah, kalau dia mendengar hanya untuk mengurumuni, dengar-dengar, mungkin ketika Tuhan bilang, Simon, bawa sini perahu. Enggak lah, aku sibuk. Udah lah, aku kasih. Pokoknya kau khotbah situ aku dengar pun. Karena gak rasa butuh. Tapi dia sangat rasa membutuhkan firman. Ya, dia sangat membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya nanti. Keobahan, mujizat. Jadi saudara-saudara, untuk mendapatkan tingginya kasih Kristus, kita juga harus memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap kasih itu. Makanya kalau dibilang memahami betapa tingginya. Nah, kalau kita menganggap Kristus mengasihi kita, ya udahlah, seperti yang sering kasih, itu kewajibannya itu mengasihi kita. Saya seringkali kalau dengar begitu jemaat, iya, itu kan gembala kewajibannya mendoakan kita. Kewajibannya kalau kita sakit dikunjungi. Lah, nanti sama Yesus pun dibuatnya begitu. Kewajibannya itu mengasihi. Kalau nggak mengasihi, dia berhentilah dari Yesus. Kalau gembala, kalau nggak lagi gitu, gembala berhenti dan jadi gembala. Aku aja jadi gembala. Ya. Tapi Simon Petrus, Tuhan melihat kasih yang tinggi itu harus juga kita dapat dengan kasih yang tinggi, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini. Dari orang banyak sudah mengurumuni dia, saudara-saudara. Nah, kita lihat bagaimana tingginya respon Simon Petrus ini terhadap kasih yang tinggi itu. Demikian ayat 2. Ia melihat, ya ini Yesus. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Ya, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya, 2 orang ini, saudara-saudara, 2 perahu ini. Ya, tapi dari 2 perahu ini Tuhan lihat juga satu yang paling tinggi penghargaannya kepada kasih Kristus. Gak dua-duanya disebut, tapi lihat dia ayat yang ketiga. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Coba saudara bayangkan, ya, perahunya dilihat Tuhan. Simon Petrus yang sangat tinggi penghargaannya, dibilang, sini salah satu perahu saya bawa ke sini, ya. Setelah itu Yesus naik, ayo geserkan ke jauh sedikit dari pantai. Dia mau, saudara-saudara. Ya, kasihnya tinggi. Ya, dia nggak bilang, Tuhan maafkan dulu ya, aku sibuk kali ini janganlah dulu, karena aku semalaman tidak dapat ikan, besok lah Tuhan. Kalau hari ini enggak, aku harus cari gimana ini, anakku, istriku butuh apa nanti. Coba,
Saat gagal, saat dia gagal nggak punya apa-apa, kekhawatiran, Tuhan ingin Simon Petrus ini tinggi pengertiannya tentang kasih itu. Orang banyak tadi sudah saya bilang, orang banyak Tuhan tidak tengok di situ. Satu perahu yang lain pun Tuhan tidak tengok bagaimana nanti tingginya perhatiannya terhadap kasih Kristus itu. Saya ulang-ulangi ini, ya, memahami kasih Kristus yang tinggi itu. Ketika kita dapat memahaminya, kita akan mendapat nilai yang sangat tinggi. Kita akan melihat hasil yang sangat tinggi untuk masa depan kita sampai kepada kekekalan, saudara-saudara. Nah, saudara lihat itu, ya. Setelah perahu Simon tadi dibawa jauh dari pantai, lalu dia duduk, Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara dapat bayangkan, Yesus berkhotbah di situ. Kalau dia nggak tinggi dari orang, kali khotbah ini mau cepat-cepat ini. Mau cepat bereskan jalan, nanti mau cepat-cepat lagi malam, mau jadi, aduh kok lama kali khotbahnya, kok lama kali ibadahnya. Kita kan sering kali gitu, ya. Udah kita anggap, aduh banyak kali ke gereja ya, aku banyak kali urusanku, banyak kali kesibukanku, aduh cepat-cepatlah. Simon Petrus sabar, dia sabar, dia percaya kasih yang tinggi dari Kristus itu mampu akan mengubah hidupnya, akan lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Yesus duduk mengajar di atas perahu. Tentu Simon Petrus dengar, diberikan perahunya, diberikan waktunya, diberikan hatinya. Kalau saya bisa bilang, orang-orang yang memahami tingginya kasih Kristus, dia bisa kasih apapun yang diminta Tuhan dari hidupnya, pasti akan diberikan. Perahunya dikasih, tinggi kali loh, saudara-saudara. Ya, waktunya dikasih, dia duduk dengar firman, pasti dia ada di situ, saudara-saudara, di perahu itu, dengarkan terus, ya, didengarkan, ya. Yesus mengajar di perahu, dia berikan waktunya, diberikan hatinya, sampai hatinya percaya kepada Tuhan. Lalu setelah Yesus berbicara, lalu ayat 4, setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Coba kalau situasi ini ada bagi kita, ya, sudah kita nggak punya apa-apa, perahu kita sudah dipakai Tuhan Yesus berjam-jam untuk melayani, ya, kita pun duduk di situ. Lalu Tuhan perintahkan yang aneh-aneh. Masa dibilang siang-siang macam begitu, ayo bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Sedang di tempat pinggir-pinggir aja semalam tidak dapat ikan. Saudara yang biasa nelayan di pinggir-pinggir begini, tidak dapat. Apalagi siang itu pergi lagi ke tempat yang dalam, mana dapat ikan. Pasti akan dibilang, iya biar diejek kawanku aku nanti. Pastilah diejek aku. Simon Petrus sudah mulai stres, jalannya aja belum dibereskan, tiba-tiba mau menebarkan jala siang-siang. Tapi dia percaya nilai imannya sangat tinggi. Ini yang akan mengubah hidupnya, saudara-saudara. Ya, bertolaklah ke tempat yang dalam, kata Tuhan Yesus, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi Simon Petrus coba menjawab dari ketulusan hatinya. Dia mengakui kegagalannya, ya, dia mengakui hal-hal yang sudah dilakukan tapi gagal. Dia coba ceritakan ini kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita malu mengatakan kegagalan kita, ya, malu kalau kita dinilai, aduh ya gak berhasil, ya. Tapi dia sebut ini di ayat ini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, dikasih tahu saudara-saudara sekalian, kami bekerja keras tapi gagal. Dia tunjukkan, dia akui kegagalannya. Ya, inilah orang tinggi sekali pengertiannya tentang Tuhan.
Kasih yang tinggi itu didapatkan dengan sikap yang sangat tinggi. Dikasih tahu, kami gak dapat apa-apa Tuhan. Kalau aku suruh lagi ketebarkan jala, kalau negatif dia gak tinggi iman, gak tinggi kasihnya kepada Tuhan, pasti bilang, semalaman kami tidak dapat apa-apa, udah kerja keras gak dapat apa lagi, kau suruh sekarang. Tapi dibilang di sini, inilah hebatnya saudara. Inilah tingginya pengertian, tingginya imannya Simon, sampai dia mendapat nilai yang tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Ini disebutkan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, inilah iman dan taat. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wow. Karena engkau menyuruhnya, aku akan berangkat menebarkan jala. Walau di luar batas pengetahuan, di luar batas kemampuan. Makanya kalau ayat di Efesus tadi itu sudah, dia yang sang mampu memberikan lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita minta. Itu langsung ayat Efesus 3 itu di ayat selanjutnya itu, bahwa dia yang sanggup memberikan lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita doakan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita memahami tingginya kasih Kristus. Coba balik dulu sedikit ke sana. Simon Petrus itu nikmati dulu saudara-saudara. Iya. Kalau kita memahami tingginya kasih Kristus, penilaian kita, iman kita, respon kita yang sangat tinggi terhadap kasih Kristus, maka kita mendapat hal yang lebih tinggi. Ayat 20 begini, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan kita. Pengetahuan Petrus gak mungkin berhasil menangkap ikan siang-siang, apalagi di tempat. Tapi melampaui pikiran kita, asal kita percaya dan taat. Lalu disebut demikian, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah, inilah sudah terbukti kepada Simon Petrus, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya sangat hebat ini saudara-saudara sekalian. Iya, jadi Simon Petrus sangat berhasil saudara-saudara. Ya, dari sekian orang banyak, dari 2 perahu itu, perahu Simon Petrus lah dipilih oleh Tuhan. Karena nilai tanggapannya, nilai imannya, nilai pengertiannya tinggi, maka Tuhan juga tunjukkan kepadanya hal-hal yang lebih tinggi, saudara-saudara sekalian. Kita balik apa yang lebih tinggi itu yang Tuhan lakukan kepada Simon ini, saudara-saudara. Dia percaya karena dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu kita lihat lagi di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, saudara-saudara, ya, ketika mereka percaya dan taat, baru mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saya kalau mengatakan, kita heran saudara, dari mana ikan ini? Tuhan berkuasa memerintahkan, ya, Tuhan berkuasa memerintahkan, ayo ikan masuk datang ke sana. Karena Tuhan yang menciptakan. Kan kita kadang-kadang bingung, aduh saya sudah gagal begini, beribadah lagi terus, melayani lagi terus, kapan saya berhasil? Kita pikir kadang-kadang saudara-saudara. Tapi karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan suruh ikan-ikan ini saudara-saudara, yang sehingga Simon Petrus dapat menangkapnya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba ada tadi perahu yang satu, ya,
Walaupun dia tidak ikut ditumpangi oleh Tuhan Yesus, tapi dia dekat-dekat di situ. Kepercikan berkat, mengalir berkatnya, saudara-saudara. Ya, kita dekat dengan orang-orang percaya, berkatnya mengalir kepada kita. Kita dekat dengan orang-orang yang taat dengar-dengaran, juga berkatnya mengalir, saudara-saudara. Makanya berusaha kita dekat dengan orang percaya, dekat dengan orang-orang kudus, dekat dengan orang-orang baik, supaya kita kebagian berkatnya, saudara-saudara. Nah, ini perahu yang satu tadi dekat. Lalu dipanggil Simon Petrus, ayo di sini, ada berkat, ayo penuhi perahumu dengan ikan. Penuh, saudara-saudara. Apa yang ingin saya ceritakan dari memahami tingginya kasih Kristus, saudara-saudara? Ekonomi kita pasti lebih baik, pasti lebih baik. Ya, asal mau kita nilai tinggi kita terhadap Kristus, kasih Kristus yang tinggi itu. Ketika disuruh, ayo bawa perahumu, bawa. Ketika diminta waktu kita, kasih waktu kita. Ketika diminta hati kita, ayo berikan hati kita untuk dengar firman. Berikan hati kita untuk percaya dan mempraktekkan firman. Sampai kita melihat kasih yang tinggi itulah mengadakan hasil yang sangat tinggi. Saya rasa seumur hidup Simon Petrus tidak pernah melihat menangkap sejumlah besar ikan ini sampai bisa ngasih perahu yang lain juga penuh. Penghasilan lebih tinggi, berkat lebih tinggi. Ketika kasih yang tinggi ini kita hadapi dengan respon yang tinggi, dengan ketaatan yang tinggi, dengan pengharapan yang tinggi, maka Tuhan melakukan hal-hal yang lebih tinggi dari yang kita pikirkan, daripada yang kita doakan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Simon Petrus ekonominya semakin baik, lebih baik dan terus akan lebih baik, saudara-saudara. Tapi kasih yang tinggi ini tidak berhenti kepada masalah ekonomi. Tuhan ingin bawa dia untuk lebih tinggi lagi. Kasih yang tinggi ini untuk membawa Simon Petrus makin tinggi lagi. Sudah dia mendapat ikan cukup banyak, tidak hanya cukup di situ. Lalu Tuhan katakan di ayat selanjutnya, aku akan menjadikan engkau, mulai sekarang engkau akan penjala manusia. Oh, saya mengatakan ini yang seringkali saya sebutkan. Kasih yang tinggi ini, kalau respon kita tinggi, ekonomi kita makin baik. Yang kedua, masa depan kita lebih tinggi lagi dibawa oleh Tuhan. Dia tidak kembali menjadi penjala ikan terus begitu-gitu saja. Tuhan katakan di ayat selanjutnya, ya, setelah dia tadi mendapat ikan sejumlah besar ikan, kita lewati saja saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-10. Ya, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Coba. Makin tinggi lagi, saudara-saudara. Secara ekonomi dia sudah sangat luar biasa. 2 perahu penuh, perahu temannya penuh. Aduh, dapat uang yang sangat biasa. Kalau dijual, gak pernah aku sehebat begini. Ya, keberhasilan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan yang kedua, kasih yang tinggi ini, saudara-saudara, untuk membawa dia lebih tinggi lagi. Bukan lagi kembali menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Berita datang, saudara-saudara. Ya, Rasul Petrus inilah menulis 1 Petrus dan 2 Petrus. Sampai sekarang dia berhasil untuk membawa umat Tuhan, membawa kita kepada kebenaran dan dalam kekudusan, saudara-saudara. Makanya dikatakan rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Rancangan Tuhan itu rancangan untuk masa depan, saudara-saudara. Kita yang seringkali salah, respon kita terhadap kasih Kristus biasa-biasa saja, ya, nggak memahami tingginya kasih Kristus. Kita anggap kasih Kristus ya biasa-biasa saja, nggak perlu terlalu ditanggapi, ya, nggak perlu diresponi. Ya udahlah, karena Tuhan kasih ya kasihlah dia. Kita nggak punya respon. Nah, makanya kita belajar ini.
kasih Kristus yang tinggi ini kita punya tanggapan yang tinggi, respon yang tinggi, pengertian yang tinggi, ketaatan yang tinggi, supaya kita melihat hidup kita mulai makin tinggi. Secara ekonomi kita makin tinggi, makin baik, sampai dirancangkan Tuhan sudah menjadi rancangan yang sangat indah. Berubah, ya, berubah. Lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita doakan. Itulah kalau respon kita tinggi, saudara-saudara. Ini berulang-ulang, ini sepanjang Alkitab selalu begitu. Siapa mereka yang unggul? Responnya terhadap kasih Tuhan berbeda. Tanggapannya terhadap kasih Tuhan berbeda. Gak biasa-biasa. Sudah tahu jadi mempelai Tuhan nanti. Siapa yang menjadi mempelai Tuhan? Dia punya respon tinggi, ya. Dia punya firasat tinggi. Dia punya kasih yang tinggi lebih dari yang lain. Orang lain umum-umum, oh Yesus lah, ya. Mempelai udah berbeda. Kasihnya juga lebih tinggi, segala-galanya lebih dari orang lain. Itulah jadi mempelai. Yang biasa-biasa nggak layak, saudara-saudara. Ya, pelayanan kita yang biasa-biasa, iman kita yang biasa-biasa saja, nggak layak, saudara-saudara. Makanya Simon Petrus mulai berubah. Tinggalkan segala-galanya. Ya, karena Tuhan bilang, kau bukan lagi penjala ikan, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan Yesus. Itu sangat hebat, saudara-saudara. Jadilah Petrus yang sangat luar biasa. Berkhotbah sekali khotbah, ribuan orang bertobat. Setiap dia lewat, bayangannya terjadi kesembuhan. Orang yang sangat hebat, saudara-saudara. Ya, dari siapa mereka ini? Terpilih dari semua orang yang banyak mengerumuni dia. Dari 2 perahunya dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Karena Simon ini tinggi sekali pengertiannya, tinggi sekali tanggapannya, tinggi sekali pengertiannya terhadap kasih yang tinggi ini. Dia yang mendapatkan, dia dibawa oleh Tuhan. Dia menjadi penjala manusia. Nggak kembali lagi ke lautan, tapi dia mulai ikut Tuhan Yesus, Bukan hanya itu saja. Walau dia sudah mengikut Tuhan Yesus, masih ada kekurangannya, ada kelemahannya. Satu saat ketika Yesus mau ditangkap, ya, sempat dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Tapi kasih yang tinggi ini memberikan pengampunan kepada Simon Petrus. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah lakukan, masih ada kekurangan kita, belum sempurna, ada kelemahan kita. Tapi untuk menunjukkan kasih yang tinggi ini, memahami kasih Kristus yang tinggi ini, saudara-saudara, Simon Petrus diampuni oleh Tuhan. Dia menangis. Satu saat Simon Petrus masih dipakai oleh Tuhan. Gembalakanlah jiwa-jiwa, gembalakanlah domba-domba. Saya ulang-ulangi ini, saudara-saudara. Dari sekian banyak kita anak Tuhan, kalau jadi hamba Tuhan, saya bilang dari sekian banyak hamba Tuhan, ya, yang Tuhan cari, saudara-saudara, bukan yang biasa-biasa saja. Ya, bukan hanya memahami kasih Kristus yang biasa-biasa, tapi memahami tingginya kasih Kristus itu. Dia pahami, dia responi, dia ikuti, dia percaya, dia tanggap, dia praktekkan. Hasilnya dia akan mendapat nilai yang sangat tinggi sekali, saudara-saudara. Hari-hari ini, karena kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjadi mempelai Kristus itu adalah pengharapan yang paling tinggi. Ya, dibutuhkan kasih yang lebih tinggi, pengorbanan, iman, pengharapan terus makin tinggi. Untuk satu saat kasih yang tinggi ini mengangkat kita ke awan-awan untuk bertemu dengan Yesus, saudara-saudara. Siapa mereka ini? Mereka yang punya iman lebih dari orang yang lain. Selalu lebih. Tidak biasa-biasa. Ya. Malam ini juga begitu.
Kita doa, kita tidak doa biasa-biasa, tidak penyembahan biasa-biasa. Tapi ada satu hal yang sangat membedakan kita dari orang lain. Kasih kita lebih tinggi. Kasih kita lebih tinggi. Satu saat ditanya Simon, anak, apakah kau mengasihi aku? Terus Tuhan tanya tentang kasih. Sampai satu saat jujur dia bilang, Tuhan, kasihku belum seperti engkau harapkan. Kasihku ini seringkali kasih karena dunia, kasih karena daging, belum kasih yang murni, saudara-saudara. Makanya mari malam hari ini, saudara-saudara, tingginya kasih Kristus harus kita pahami. Dengan pengertian yang tinggi, pelayanan yang tinggi, ketaatan yang tinggi, sampai satu saat segalanya Tuhan ubah dari hidup kita, ekonomi kita, masa depan kita, sampai masa kekekalan kita. Ya, untuk bersama-sama dengan Kristus kita masuk di awan-awan, bertemu dengan Yesus mempelai dunia surga. Ini kami sampaikan, kita datang mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, untuk kita sama-sama menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Ya, kita datang saudara-saudara, dia begitu baik dalam hidup kita. Ikuti seperti Simon Petrus, Tuhan angkat karena tingginya pengertiannya terhadap memahami kasih Kristus yang tinggi. Tuhan, Kaulah harapan. Haleluya. Kita buka hati kita untuk sujud menyembah Tuhan, merendahkan hati kita. Haleluya, buka hatimu, Tuhan Kaulah harapan. Tuhan Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Tuhan Kaulah harapan, Tuhan Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu Kaulah yang setia, Kaulah yang setia. Kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan
katakan Tuhan Kaulah harapanku. Tuhan Kaulah amin harapan di dalam hidup, percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu, rencanamu dengan iman lagi katakan Tuhan Kaulah harapan. Tuhan Kaulah harapan di dalam hidup, percaya padamu. Ku percaya padamu, rencanamu segala pengharapan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kaulah yang setia, kuasa-Mu Tuhan Tuhan, segala seutuhan katakan untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu semua kita berlutut, Kaulah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sekali lagi, Kaulah yang setia, Kaulah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu, amin, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.